Selamat datang buat kamu yang pengen tahu tentang Click War, wahana internship yang 100% akan tembus. Check this out. Halo, selamat datang di vlog aku. Ya, bukan vlog sih. Ini cuma sekedar sharing aja. Soalnya kalian udah baca di judulnya kalau aku mau sharing seputar klik wahana, ya kan. Nah, kenapa aku sharing hal ini? Karena waktu aku di posisi kalian, aku tuh bingung, ya kan. Bingungnya karena nggak tahu gambarannya waktu klik wahana tuh kayak apa, kayak gitu ya. Tapi sebelumnya aku ucapin selamat kepada kalian yang sudah lulus UKMPPD, ya kan. Pastinya harapan kedepannya bisa isip sesuai dengan keinginan kalian atau wahana yang kalian inginkan, kayak gitu ya. Dan mungkin kalian udah banyak tahu ya seputar wahana-wahana dari kakak kelas mungkin, atau mungkin dari temen yang isip terlebih dahulu. Itu mungkin kalian udah tahu bagaimana sih tips dan trik. Tapi di sini nanti aku akan sebisa mungkin jelasin dan kasih info sedetail mungkin biar kalian one shoot ya. Maksudnya one shoot tepat pilih wahana, kayak gitu. Sebelumnya aku mau cerita dulu nih. Dulu tuh aku kebetulan batch tahun ini ya, tahun pertama 2020. Nah, batch pertama ini di tahun 2020 ini ada perubahan dari yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun 2020 isipnya itu terbagi menjadi dua tempat ya. Pertama dia di rumah sakit dan yang kedua di puskesmas. Nah, ini sama kayak sebelum-sebelumnya, cuma yang membedakan adalah waktunya, seperti itu. Nah, kalau mulai 2020 ya kan, 6 bulan di rumah sakit dan 6 bulan di puskesmas. Beda tahun yang sebelumnya. Kalau tahun yang sebelumnya itu 8 bulan di rumah sakit dan sisanya 4 bulan di puskesmas. Tapi kebetulan nih aku masuknya batch 1 2020 itu kebetulan ya berubah kayak gitu ya. Jadi ya baru lagi. Dan kebetulan juga ya kan, di batch 1 ini kami para isip tuh dihadapkan langsung dengan ya you know lah ya, di awal tahun udah ada yang namanya virus corona kayak gitu. Jadi ya otomatis isipnya ya tetap berjalan gitu. Jadi kita sebagai salah satu lini terdepan di tim medis ya, kayak gitu. Kita bisa berhadapan langsung, apalagi di waktu UGD ya, kita bisa berhadapan langsung sama pasien-pasien seperti itu. Oke, di sini aku punya beberapa tips ya yang akan aku bagikan buat kalian, dan persiapannya apa aja sih biar kalian bisa dapat wahana yang kalian inginkan, seperti itu. Aku cerita dulu, aku dulu tuh kebetulan aku dari universitas di salah satu swasta di Malang kayak gitu ya, dan aku ambil tetap di kota Malang. Dan aku juga bikin prioritas gitu loh, kalau semuanya dia nggak masuk nanti prioritas kedua aku apa, kayak gitu. Dan kebetulan kemarin sesuai keinginan kayak gitu. Nah, ada beberapa temen juga yang dia itu pakai jasa klik ya, udah nggak asing lagi kan, ada jasa klik kayak gitu. Tapi juga ada jasa klik yang abal-abal ya kan. Jadi kalian tuh bayar ya kan sejumlah uang, entah itu berapa ratus ribu atau berapa juta kayak gitu. Kalau ini yang kalau bener-bener real ya, jadi kalau yang benar-benar real kalian pasti akan dipilihin gitu. Jadi maksudnya kalian akan di loginin, kemudian akan diklik. Tapi kalau seumpamanya udah penuh, maka prioritas kalian akan diklik di prioritas yang kedua kayak gitu, maksudnya pilihan yang kedua kalian. Nah, kalau yang abal-abal, kalian tuh cuma kayak kesannya tuh cuma bayar doang, tapi entah itu kalian diklikin atau enggak, tapi kan ada uang yang dipotong ya. Jadi nanti kalau seumpamanya bener sih kalau
nggak sesuai keinginan uangnya balik, tapi cuma beberapa persen. Tapi kan kalau itu penipuan kita kan nggak tahu kayak gitu ya. Oke, tips yang pertama itu kalian harus cari info ya. Yang pertama ini kalian harus cari info wahana yang kalian inginkan. Semisal kalian di Surabaya atau kalian di Bandung. Nah, kalian pengen rumah sakit mana dulu ya kan? Atau kalian tahu dari kakak kelas kalian ya kan? Kalian cari info dari sana dulu. Oh, kalau tahun ini tuh biasanya bukanya di mana sih periode ini? Nah, aku tuh masih belum tahu ya. Katanya dengar-dengar kalau mulai tahun 2020 ini tiap 6 bulan sekali ya. Jadi seumpamanya aku nih 6 bulan di rumah sakit kan, udah kelar aku pindah ke puskesmas. Nah, yang rumah sakit ini kan kosong nih. Nah, itu katanya ya, itu ada yang ngisi lagi, isip yang baru kayak gitu. Ya, jadi biasanya kita tahu info-info wahana ya dari kakak kelas kayak gitu. Kalian harus cari tahu juga selain wahana apa yang buka, kemudian kalian juga harus tahu RI, maksudnya rahasia internal di rumah sakit tersebut. Contohnya jaga polinya seperti apa, kemudian jaga IGD-nya seperti apa, apakah ada uang tambahan ya kan, jadi kayak jasa tambahan ya, biarpun kita digaji sama PD ya kan, tapi kita juga biasanya beberapa rumah sakit itu memberikan insentif ya kan, jadi uang tambahan buat isip kayak gitu kan, lumayan. Itu salah satu pertimbangan juga. Dan juga coba lihat jam kerjanya ya kan, ada yang rumah sakit itu dia full time tapi nggak dibayar, ada dia kerjanya dikit tapi nggak dibayar, ada kerjanya banyak ya kan tapi ada uang tambahannya gitu kan, lumayan. Harus tahu dulu. Habis itu kalian juga tahu jam jaganya. Oh, ada jaga malam kah ya kan, atau jaga di luar rumah sakit kayak gitu, siapa tahu ada ya. Jadi kalian harus cari info wahana tersebut selengkap mungkin dan sedetail mungkin. Bisa kalian cari di Google ya kan, atau di Instagram tuh. Yang paling banyak adalah biasanya di Instagram. Maksudnya isip suatu rumah sakit tuh bikin Instagram biasanya guys. Jadi dia tuh bikin Instagram biar kalian tahu infonya. Ya udah, kalian cari nama rumah sakitnya di Instagram. Siapa tahu keluar, nanti kalian bisa DM isipnya di situ. Ya udah, kalian tanya-tanya. Itu ya salah satu cara. Ya, oke. Tips yang kedua ya. Jadi kalau tips yang kedua adalah kalian membuat skala prioritas seperti itu. Jadi kalau aku dulu tuh bikin skala prioritasku cuma ya 3 lah ya, 3. Kalau semuanya nggak kepilih 3, aku akan pilih ke mungkin ke regional atau nasional gitu. Jadi pemilihan isip ya. Jadi pemilihan isip tuh ada 3 fase ya. Yang pertama fase lokal ya kan, lokal tuh sesuai dengan lokasi kampus kalian. Contohnya aku di Malang, jadi aku bisa lokalku tuh daerah Malang kayak gitu ya. Kemudian nanti ada infonya juga kok ya, lokal. Jadi lokal tuh biasanya satu provinsi. Nah, kalau semuanya kalian nggak bisa milih lokal ya kan, nggak bisa milih lokal, kalian bisa milih di regional. Regional tuh biasanya regional 1, 2 kayak gitu. Entah itu semuanya Jawa Timur masuk regional mana kayak gitu. Nah, kalau semuanya regional pun nggak tembus pilihan kalian, dan terakhir kalian bisa pilih yang nasional seperti itu ya. Kalau seumpamanya nih, ini di lokal dulu. Di lokal kalian pengen rumah sakit A, rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C. Kalian pengen rumah sakit A. Ternyata di lokal kuotanya habis nih, tinggal rumah sakit B. Nah, terserah kalian. Kalian mau di lokal tetap ngeklik rumah sakit B ya kan, atau rumah sakit C, atau kalian pindah ke regional ya kan. Jadi pindah hari seperti itu. Jadi kalian pindah hari ke regional. Jadi di regional nanti waktunya regional kalian bisa kalian lihat rumah sakit A, rumah sakit B, atau rumah sakit C kayak gitu. Terserah. Kalau kalian masih kekeh pengen rumah sakit A yang ternyata di regional udah full nih ternyata, ya harapan terakhir adalah di nasional ya kan. Jadi di nasional ini semua portal terbuka, dan juga jangan lupa lokal, regional, dan nasional itu ada kuotanya. Tiap rumah sakit itu ada 14 ya. Yang 40% diambil dari lokal, kemudian
40% diambil dari regional dan 20%-nya diambil dari nasional. Tips yang ketiga adalah kalian mau milihnya itu di rumah, ya kan, atau di warnet, atau di tempat yang ada internet selain warnet tadi, ya kan, entah itu di kafe, entah itu di Telkom, ya kan, entah itu di kantor dan atau di kampus pun, kayak gitu, terserah. Yang terpenting adalah PC atau komputer atau laptop boleh yang spesifikasi dari laptop ini atau komputer ini cepat, ya kan, jadi dia nggak loading lama. Ketika suatu PC atau laptop itu lemot, ya kan, nanti otomatis mempengaruhi waktu kita memilih, kayak gitu. Kalau aku dulu, ya kan, jadi kebetulan aku tuh ngambil rumah sakit yang favorit, ya, salah satunya favorit, kayak gitu. Jadi aku tuh nyewa salah satu warnet di Kota Malang kan. Jadi satu warnet tuh cuma aku doang. Harapannya ya bisa pemilihannya gercep atau cepet. Habis itu jangan lupa pakainya itu browsernya entah itu Mozilla atau Google Chrome. Itu yang biasanya disaranin sih, kayak gitu. Kalau kemarin aku pakai Mozilla. Nah, tips yang kelima itu adalah kecepatan internet, ya kan. Nggak memungkiri banyak teman-teman yang berhasil, ya, click war istilahnya. Waktu ngeklik wahana banyak yang dapat karena ya kecepatan internetnya mereka cepat. Mereka tuh belajar dulu gimana sih portal di dalamnya, kan kita kan nggak ada gambaran kan, kalian seperti sekarang kan nggak ada gambaran nih, nanti itu waktu ngeklik gambar di dalamnya seperti apa sih, kayak gitu. Nanti coba tak carikan gambar, biasanya itu dibukanya sebelum jam 9, ya kan. Jadi jam 9 tuh sebelum dibuka, ya, gambarnya kayak gini. Habis itu setelah jam 9, tepat jam 9.00, gambarannya akan berubah seperti ini. Nah, ketika jam 9.00 kalian harus langsung pilih wahana pilihan kalian, ya, kayak gitu. Dan juga ada sih beberapa triks, ya. Ada beberapa trik kalian tuh pakai ini apa namanya, find, ya, Ctrl F terus kemudian Ctrl V, kayak gitu. Bisa sih kayak gitu. Tapi kalau waktu aku kan pilihnya lokal. Lokal tuh nggak sebanyak nasional, ya kan. Jadi urutan kalian nyekrolnya itu nggak sampai bawah, otomatis cuma dikit nyekrolnya kalau pemilihan lokal. Jadi waktu itu aku nggak pakai Ctrl F Ctrl F kemudian Ctrl V, kayak gitu. Otomatis nanti langsung cari rumah sakit kalian, kayak gitu. Aku nggak pakai itu, soalnya aku pakainya yang lokal. Kalau lokal rumah sakit kan cuma seberapa, scroll bawah dikit udah semuanya, kayak gitu. Jadi aku langsung nyekrol gitu, langsung pilih dan dapat deh, kayak gitu. Semudah itu. Cuma ya cepet-cepetan dan prinsipnya gak boleh nervous, ya, jangan gugup seperti itu. Nah, tips yang keenam, setelah kecepatan internet kalian udah bagus nih, ya, tips yang keenam adalah berdoalah, ya kan. Jadi kalian berdoa semoga dapat wahana yang kalian inginkan, atau kalian bisa nazar, ya kan. Ya, semisal nanti aku dapat rumah sakit ini, aku akan bersedekah atau aku akan ngapain, ya kan. Ada loh temanku itu, ya, jadi dia itu nazar ketika dia milih wahana sesuai keinginan dia, gaji pertama isip akan disedekahkan, dan berhasil dong. Dia bisa klik wahana yang diinginkannya dan dia juga lakukan nazarnya dia. Tips yang ketujuh, ya kan, tips yang ketujuh, kalian harus download dulu, ya kan. Di wahana internship itu ada jadwal, ya kan. Nanti kalian download, kalian print, kemudian tandai tanggalnya, ya kan. Habis itu jangan lupa download tata cara pemilihan wahana. Jadi jangan lupa di download, ya, biar kalian tahu ada gambarannya. Nah, jadi ini adalah halaman ketika kalian pertama kali login sebelum jam 9. Dia akan muncul seperti ini. Setelah pukul 9, tepat 9.00, langsung kalian login, masukkan email dan password kalian. Setelah kalian berhasil login, langsung pilih menu data pendaftar dan pendaftaran internship.
Dan ini adalah gambaran ketika server belum siap dan kalian bisa refresh di sini. Dan ketika refresh berhasil atau pop-up langsung terbuka, akan muncul gambar seperti ini. Langsung kalian cari rumah sakit kalian dan klik tombol yang warna hijau. Dan akhirnya ketika kalian sudah memilih dan berhasil, maka fakta integritas akan muncul. Lalu, gambar ini akan muncul ketika wahana yang kalian pilih sudah penuh atau kalah cepat. Oke, itu adalah salah satu 7 tips yang dari aku dan ada beberapa tambahan sih. Jadi, kalau seumpamanya nih kalian di hari H, ya kan? Di hari H kalian kalau bisa, ya kan? Sebelum hari H itu malam hari, ya kan? Malam hari kalau bisa kalian login dulu ke akun kalian. Jangan tengah malam ya. Mungkin sore kayak gitu ya. Sebelum hari H kalian login, kalian cocokkan jam yang ada di website Internship, kalian cocokkan sama jam digital kalian atau jam di HP, ya kan? Itu nanti yang menentukan kalian besoknya, biar tahu jam. Kadang tuh jamnya tuh beda beberapa detik kayak gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kan, kalian habis login jangan sekali-kali masuk lagi ke akun tersebut, ya kan? Entah itu lewat HP atau lewat PC kayak gitu. Tunggu sampai besok pagi aja, ya kan? Takutnya ada kejadian temanku tuh malam login ya kan, entah dia kepikiran apa, lupa di logout, ya kan. Pagi harinya waktu jam 9 dia login nggak bisa karena akunnya masih terbuka di perangkat lain kayak gitu kan. Kita kan nggak mau tuh jamnya udah mepet tiba-tiba kita nggak bisa login ke akun kita, kan makin bingung nanti ya. Jadi usahakan setelah kalian nyocokin jam tersebut kalian logout dan jangan masuk lagi ke akun tersebut. Oke, setelah itu hari H, ya kan? Hari H pemilihan biasanya dimulai jam 9.00 kayak gitu ya. Kalau bisa, kalian login ke akun kalian pukul 8 ya. Pukul 8 ya. Jadi kalian jam 8 itu login. Udah login, nanti gambarannya seperti ini. Nah, setelah login itu nanti ada tulisan jam, ya kan? Di situ biasanya ada jam, kemudian ID sama password kayak gitu ya. Jadi biasanya itu tidak diperbolehkan dulu login sebelum jam 9.00. Cuma ada tulisan jam aja. Nah, caranya nanti kalian tulis aja setiap 10 menit kalian refresh, ya kan. Prinsipnya diklik word ini kalian jangan sering-sering di refresh. Karena kenapa? Kalian kalau refresh itu kayak balik ya. Jadi seumpamanya ini kalian mau masuk pintu, ya kan? Ini pintu. Ini kalian mau masuk nih, ya kan? Ya udah kalau portalnya cuma beberapa yang mau login, ya udah tinggal masuk aja kayak gitu ya. Jadi gampang masuknya. Tapi ya kan, kalau seumpamanya yang masuk tuh banyak, ya kan? Yang masuk ada banyak, otomatis portalnya ini nggak cukup. Otomatis gambarnya nanti dia akan kayak reload gitu ya. Jadi yang di pojok kanan atas biasanya gambarannya itu kayak masih muter gitu. Nah itu jangan di refresh, ya kan. Tunggu dia berhenti dulu. Karena kenapa? Karena kalau seumpamanya ini kalian udah login nih, ya kan. Udah login, kemudian udah masuk, ya kan. Masih muter, ya kan. Nah ini kan masih muter nih. Yang belakang kalian otomatis juga ada nih orang yang mau masuk tapi masih muter, dia masih muter, terus yang ini juga masih muter, ini masih muter, ya kan. Nah kalau kalian refresh sebelum putarannya itu berhenti, kalian refresh lagi, otomatis kalian ini akan ke belakangnya mereka kayak gini, ya kan. Nah ini salah satu kesalahan juga sih kalau kalian memilih wahana tapi sering-sering di refresh. Jadi jangan sering di refresh.
usahakan kayak tadi tipsku tadi ya, setelah 10 menit per 10 menit atau per 15. Kalau aku sih per 15 ya. Jadi waktu itu jam 8.00 aku refresh. Ada jamnya muncul ya kan. Aku cocokin sama jamku. Habis itu jam 8.15 aku refresh lagi. Habis itu jam 8.30 ya kan. Habis itu jam 8.45. Habis itu nanti sekitar sebelum jam 9 itu aku refresh lagi. Nah, nanti kalian perhatikan ketika kalian merefresh sebelum jam 9 itu biasanya ada waktu jeda beda antara jam kalian sama jam yang ada di portal kayak gitu. Biasanya beda beberapa detik kayak gitu. Kalau aku dulu tuh bedanya ada 20 detik. Jadi lebih cepat jamku ya kan daripada jam di portal kayak gitu. Jadi aku mau login ke jam 9.00 tapi aku nggak login dulu. Aku nunggu jam 9.00.20 detik baru aku klik login kayak gitu. Jadi selisihnya itu 20 detikan waktu aku ya. Jadi aku sesuaiin jamku ya kan. Itu jamku tuh lebih cepet 20 detik kayak gitu. Nanti coba perhatikan ya. Nah, setelah kalian bisa login ya kan, jam 9.00 biasanya gambarnya seperti ini. Habis itu lewat beberapa detik ya kan, nanti jam 9.00 pas ya kan, itu kalian refresh. Kalau sebelumnya nggak ada apa-apanya isinya, tapi kalau nanti setelah jam 9.00 gambarnya seperti ini. Nah, jadi yang sebelah kanan sendiri ya kan, ada yang sebelah kanan itu nama rumah sakit, kemudian yang sebelah tengah tuh biasanya gambar daerahnya, kemudian yang sebelahnya tinggal pilih ya kan, kayak gitu. Jadi tinggal pilih, ada warna hijau, tinggal kalian klik kayak gitu. Awas, hati-hati sama mouse, karena kalian bisa salah klik. Ada temanku tuh yang dia tuh salah klik, jadi dia tuh udah ngeklik, dia tuh mau nyekrol tapi dia salah ngeklik dan otomatis dia langsung pilih wahana tersebut kayak gitu insidennya, nggak sekali dua kali. Kalau seumpamanya kalian masih di lokal tuh masih bisa kalian scroll ya kan, masih scroll nggak terlalu panjang scrollnya. Beda lagi kalau dia di regional ya kan, makin panjang scrollannya karena pilihan wahananya makin banyak. Apalagi di nasional ya kan, di nasional tuh pilihannya banyak banget, jadi kalian nge-scroll tuh dan cepet-cepetan ya kan, bisa aja terlewat kayak gitu. Jadi kalian bisa pakai tips yang cara find ya kan. Jadi dia kalian nulis dulu di PC kalian ya kan, di PC atau di laptop itu kalian bikin note ya kan, bikin note itu nama rumah sakit kalian, habis itu bisa kalian copy ya kan, kalian copy. Nah, setelah jam 9.00 kan muncul tuh pilihan wahana, terus habis itu tinggal warna hijau ya kan, tinggal pilih. Nah, kalau pilihan wahananya banyak, kalian bisa Ctrl F, pakai Ctrl F ya kan, find. Habis itu kalian Ctrl V, paste nama rumah sakit kalian, otomatis nanti langsung keluar, muncul di blok warna kuning biasanya ya. Habis itu kalian klik tersebut, pastiin lagi ya lurus, jadi jangan sampai kalian tuh yang harusnya ngekliknya sebelah sini tapi kalian ngekliknya di bawahnya, jadi salah rumah sakit ya. Jadi kalian pastiin dulu lurus gini, atau bawa penggaris juga bisa ya. Nah, kalau kalian sudah menemukan rumah sakit kalian, buruan kalian klik sekali aja. Habis sekali, kalian lihat di pojok ya browser kalian, kalau dia masih muter, tunggu dia berhenti memutar. Kalau dia masih memutar, jangan di refresh lagi ya, jangan di refresh sekali-kali, jangan di refresh, itu tipsnya. Kalau dia ada biasanya kalau berhasil ya kan, kalian akan dipindahin ke page yang berbeda ya kan, nanti ada tulisannya, klik di bawahnya ya kan. Habis itu nanti kalian dapat barcode, nah barcode-nya di screenshot, nanti di upload kayak gitu. Kalau seumpamanya dia masih muter nih, kalian udah ngeklik ternyata dia masih muter aja,
dan tiba-tiba ada tulisannya error, server error kayak gitu, baru kalian refresh, nggak apa-apa. Nah itu biasanya ini apa namanya, banyak yang masuk ya kan, jadi servernya down, itu udah biasa. Jangan sekali-kali gupuh ya, maksudnya panik ya, tetap tenang. Nah, ketika ada gambaran tulisan error gitu, kalian refresh aja. Soalnya kan dia kalau udah nggak muter, terus kemudian ada gambaran error, kalian refresh. Ya. Kalau sudah ya kan muter, biasanya ada dua kemungkinan. Kalian masuk ke wahana yang kalian pilih, atau balik lagi ke pilihan wahana yang banyak tadi, ya kan? Berarti kalau pilihan yang banyak tadi biasanya itu adalah wahana sudah penuh, ya. Kayak gitu, biasanya udah penuh sih. Atau kalau enggak, kalian pilih terus ada tulisan maaf wahana penuh. Kayak gitu. Kalau itu di lokal ya udah kalian pilih. Kalau semuanya prioritas 1 udah full, ya udah prioritas 2, ya kan. Kalau 2 udah full, prioritas 3. Tapi kalau kalian masih optimis pengen coba lagi di regional, ya terserah kalian. Seperti itu, ya. Tapi dilihat juga kuotanya ya. 40% lokal, 40% regional, dan 20% di nasional. Kayak gitu, ya. Oke, waktu aku dulu setelah ngeklik ya kan, setelah ngeklik itu ternyata masih reload ya, jadi dia masih muter-muter, aku tungguin tuh, masih rasanya tuh masih deg-degan guys. Jadi yang deg-degan tuh nggak hanya UKM PBD aja, klik wahana tuh juga deg-degan ya, beneran seriusan. Aku tuh pengen aku rekam ya kan, biar tahu gimana sih gambarannya, tapi waktu itu udah nggak kepikiran lagi ya. Kepikiranku udah masuk rumah sakit yang aku inginkan, masuk kayak gitulah. Aku masih nggak mikir untuk ngerekam kayak gitu, padahal sebelum berangkat tuh aku udah mau mikir, udah terpikir untuk ngerekam kayak gitu. Nah, waktu aku ngeklik ya kan, masih muter. Aduh, aku tuh bingung ya sambil menenangkan diri kayak gitu kan. Habis itu ternyata alhamdulillahnya dapat ya kan. Nah, setelah kalian udah dapat, tadi istilahnya fakta integritas ya kan. Jadi ada fakta integritas itu yang kalian print, kemudian itu nanti yang akan jadi bukti kalau kalian udah pilih wahana. Dan nanti di fakta itu ada nama kalian, kemudian nama rumah sakitnya, biasanya ada jam berapa kalian klik wahananya gitu ya. Oke, cukup sekian tips dari aku untuk klik wahana. Ya, aku tuh sama kayak kalian, bingung gimana sih nanti gambaran itu kayak apa sih gitu. Tapi tenang aja, kalian nanti waktu hari H pasti bakalan bisa. Kalau kalian yakin, kemudian udah banyak lihat video atau lihat postingan-postingan tentang bagaimana cara klik wahana, kemudian cara pemilihannya di buku petunjuknya, jangan lupa dibaca ya. Oke, semoga bermanfaat videonya, dan semoga kalian dapat wahana yang kalian inginkan ya. Amin. Semangat klik war. Dah. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis, dan semangat terus buat klik wahana internship-nya. Semoga sukses, dan kalau berhasil tembus jangan lupa komen di bawah.